2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa, NIM 2124040. Prodi Akuntansi A1. Dosen pengampu Bapak Rian Prayogi, MPD. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan UTS dari Bapak Rian Prayogi, MPD. 1. Bagaimana pendapat Anda tentang pentingnya mahasiswa memahami dan penghayatan pendidikan Pancasila sesuai dengan program studi yang sedang ditempuh? Jawabannya, tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Bagaimana konsep historis, sosiologi, dan politis tentang Pancasila dalam kajian arus sejarah bangsa Indonesia? Jawabannya, 1. Sumber historis Pancasila. Pancasila memiliki landasan historis yang kuat. Secara historis, sejak zaman kerajaan unsur Pancasila sudah muncul dalam kehidupan bangsa kita. Agar nilai-nilai Pancasila selalu melekat dalam kehidupan bangsa Indonesia, maka nilai-nilai yang terkandung dalam setiap Pancasila tersebut kemudian dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara. Sebagai sebuah dasar negara, Pancasila harus selalu dijadikan acuan dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua peraturan perundang-undangan yang ada juga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. 2. Pancasila sumber sosiologis. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Sukanto 1982-2/19 menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. 3. Pancasila sumber politis. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia, pola pikir untuk membangun kehidupan berpolitis
yang murni dan jernih mutlak dilakukan sesuai dengan kelima sila, yang mana dalam berpolitik harus bertumpu pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Bagaimana pembangunan manusia itu diselenggarakan berdasarkan perspektif Pancasila? Jawabannya, kondisi objektif bangsa Indonesia sejak diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan negara dengan bangsa yang dibangun di atas keragaman dan perbedaan, yaitu perbedaan suku, agama, ras, etnis, budaya, bahasa, dan lain-lain. Keragaman dan perbedaan tersebut apabila dikelola dengan baik, maka keragaman itu akan menimbulkan keindahan dan harmoni dalam berbangsa dan bernegara. Tetapi apabila keragaman dan perbedaan tersebut tidak dapat dikelola dengan baik, maka akan berpotensi menimbulkan perselisihan dan sengketa yang dapat menyebabkan perpecahan atau bahkan disintegrasi bangsa Indonesia. Bila ditinjau dari aspek eksternal, globalisasi menyebabkan pertempuran antar budaya, kultur encounter bagi seluruh bangsa di dunia, termasuk bagi bangsa Indonesia, sehingga globalisasi tersebut berdampak pada terjadinya perubahan sosial secara besar-besaran pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan sosial yang terjadi tersebut belum tentu kongruen dengan kemajuan sosial progres suatu bangsa, sehingga bangsa Indonesia juga harus memiliki antisipasi untuk mengatasi dampak dari perubahan sosial yang tidak kongruen dengan bangsa Indonesia yang disebabkan oleh globalisasi, yaitu dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai sebuah ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia semestinya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi landasan nilai dan prinsip yang terus mengalir bagi setiap generasi. Namun, dalam perjalanannya, pembangunan karakter bangsa Indonesia yang telah dilaksanakan sejak lama sering mengalami hambatan-hambatan dengan adanya sejumlah kasus yang melibatkan kehidupan antar umat beragama, sekaligus masih banyaknya kekerasan atas nama golongan dan kelompok tertentu di Indonesia. 1. Terlepas dari masalah tersebut, penulis melihat bahwa Pancasila masih memiliki relevansi dan kesaktian sebagai landasan pembangunan karakter bangsa Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa mandiri di era globalisasi. Penulis menggunakan globalisasi sebagai acuan untuk mengkaji pembangunan karakter bangsa, terutama bagi generasi muda Indonesia menuju pada kemandirian bangsa dengan berlandaskan pada Pancasila untuk menghadapi derasnya arus globalisasi. Dalam proses membangun karakter suatu bangsa, salah satu faktor penting yang harus diperhatikan adalah pendidikan baik itu secara formal maupun non-formal, sehingga pengaruh negatif dari globalisasi dapat dikurangi, terutama bagi generasi muda
sebagai generasi penerus bangsa yang menentukan masa depan, generasi muda sekaligus sebagai generasi yang paling rentan terkena dampak negatif dari globalisasi, sehingga peran pendidikan karakter bangsa serta pembangunan karakter bangsa dengan berlandaskan Pancasila menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menjadikan bangsa Indonesia mandiri di era globalisasi. 4. Bagaimana Pancasila menjadi ideologi bangsa Indonesia? Jawabannya, sebagai landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadiannya dalam alam sekitarnya. Nilai dasar mencakup hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa karena kelima sila di dalamnya bukan merupakan hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang. 5. Bagaimana pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa di kalangan mahasiswa, elit politik, dan pengusaha. 1. Mahasiswa. Arti kata urgensi di sini adalah pemahaman ajaran dari dosen ke mahasiswa. Pemahaman dan nilai ideologi Pancasila sebenarnya sudah dibentuk dari pendidikan dasar 12 tahun, SD, SMP, SMA. Persepsi mahasiswa tentang Pancasila itu sendiri tergantung pada kepemimpinan rezim pada saat itu berkuasa. 2. Elit politik. Hal ini terjadi karena elit politik dan para pemimpin negara tidak memberikan teladan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, aparat keamanan terkesan membiarkan sikap, ucapan, agitasi, dan tindakan yang jelas-jelas anti Pancasila dan menghidupkan ideologi khilafah dan radikalisme. Bentuk-bentuk keteladanan elit politik dalam menerapkan Pancasila antara lain tidak mengafirmasi dan membiarkan ucapan tokoh-tokoh agama yang merendahkan Pancasila, keberagaman, merendahkan agama lain, serta suku adat istiadat di Indonesia. 3. Pengusaha. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan. Di dalam perusahaan atau usaha harus menerapkan nilai-nilai Pancasila di atas sebagai patokan dan indikator di dalam menjalankan sebuah usaha. 6. Bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia? Jawabannya, Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur segala tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara karena memang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. 7. Jelaskan alasan Anda diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Jawabannya, Pancasila sebagai dasar negara tentu merupakan tujuan Indonesia dalam kemerdekaan. Pancasila haruslah dihayati, dipahami, serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Mengapa kita harus mengkaji Pancasila? Karena Pancasila akan menuntun kita dalam memajukan bangsa Indonesia menjadi negara yang maju dengan mempelajarinya dan mengamalkannya. Itulah tadi jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.